Yuk kita mulai aja untuk PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di malam hari ini kami boleh kembali lagi berkumpul lewat IG Live untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai jalannya PA pada malam hari ini, supaya apa yang kami pelajari ini boleh berguna bagi kehidupan kami secara khusus ketika kami masih berada di masa-masa pandemi yang kami tidak ketahui sampai kapan ini akan berakhir. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat ya Kejadian pasal 18 sampai dengan Kejadian pasal 22. Nah, kita tidak akan membaca seluruhnya, tetapi saya akan berusaha untuk menjelaskan. Sambil menjelaskan, kita nanti akan membaca juga bagian-bagian tersebut. Saya mulai dulu dari Kejadian pasal 18, ya, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu kita lanjut ya di dalam ayat 33. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Terus kemudian kita maju ya di dalam Kejadian pasal 19, kita melihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sebelum mereka tidur, mereka ini adalah tamu yang bertamu di rumah Lot. Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintunya ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Ayat yang ke-8. "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Lalu ayat yang ke-19. "Sesungguhnya hamba ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Saud malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau ke sana."
Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Lalu ayat 20, pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sara apa yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sara, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sara baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat yang ke-6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian-bagian yang kita baca ini merupakan bagian akhir, ya, bagian akhir dari kisah perjalanan hidup Abraham. Mulai dari Abraham dijanjikan Tuhan untuk menduduki atau mendiami tanah atau tinggal diam di tanah yang dijanjikan Tuhan. Bahkan Abraham di dalam perjalanannya mengalami banyak sekali ya ujian di dalam kehidupannya. Dan ini adalah episode terakhir di dalam kehidupan Abraham. Kalau kita melihat ya 3 minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa ya nama Abraham itu diganti. Ya, berasal dari Abraham diganti dengan Abraham, yang artinya adalah bapak sejumlah besar bangsa. Ya, jadi Abraham itu berarti bapak sejumlah besar bangsa. Nah, dan inilah waktunya Tuhan menguji Abraham menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Di dalam pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33, LAI memberikan judul Doa Syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, di saat tamu dari Abraham telah pergi, Abraham mengantarkan, lalu dari situ kita tahu bahwa tamu itu adalah Allah sendiri yang berjumpa dengan Abraham. Lalu kita dari mana tahu? Dari ayat 17 dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah sudah punya rencana mengenai kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena kota Sodom dan Gomora itu adalah kota yang dilaporkan ya begitu hebat kejahatannya. Ya, oleh karena itu Allah berencana untuk memberikan hukuman. Pertama, untuk melihat, meninjau kota Sodom dan Gomora, apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh orang-orang tersebut. Setelah itu Allah akan mengambil sebuah tindakan. Nah, kalau kita melihat, maka ketika Abraham itu mendapatkan hak istimewa, ya, Abraham mendapatkan hak istimewa untuk mengetahui apa rencana Allah di dalam kehidupan kota Sodom dan Gomora. Nah, kita ingat ya, minggu lalu Pendeta Julius sudah membawakan sebuah sesi di mana Lot itu melayangkan pilihannya di mana ke sebuah tempat yang subur, yaitu Sodom dan Gomora. Nah, ketika Abraham itu mendapatkan berita bahwa kota Sodom dan Gomora akan dikunjungi oleh Tuhan dan Tuhan akan menghukum kalau memang benar seperti yang dilaporkan, maka Abraham teringat bahwa ada Lot yang tinggal di situ. Ya, jadi Lot itu adalah keponakan Abraham. Lot memilih untuk Lot memilih Sodom dan kota Sodom untuk tinggal di Sodom ketika Abraham memberikan kesempatan untuk memilih di mana dia akan tinggal.
Nah, kota Sodom ini adalah kota yang baik, ya, seperti yang minggu lalu sudah kita dengarkan, kota yang subur. Tetapi Bapak Ibu, ya, kita melihat di sini bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh Lot kepada kota Sodom itu adalah pilihan yang berdasarkan pandangan apa yang bisa ditangkap oleh mata. Yang tidak bisa dilihat oleh Lot adalah bahwa orang-orang Sodom adalah orang-orang yang sangat berdosa dan berbuat jahat kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Allah berpikir dan Allah berkata, ya, masa dia akan menyembunyikan rencana yang Allah akan jatuhkan kepada kota Sodom kepada Abraham? Apa istimewanya ini, Bapak Ibu? Kenapa Allah harus memberitahukan rencananya ini kepada Abraham? Ya, Bapak Ibu, ini adalah ujian yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada Abraham setelah namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Saatnya Allah meminta Abraham berperan menjadi bapak, ya, banyak bangsa. Ya, saatnya Allah meminta, ya, Abraham itu berperan sebagai bapak dari segala bangsa. Dan rencana ini diberitahukan oleh Allah kepada Abraham karena apa? Karena ini berkaitan dengan keberadaan sebuah bangsa, yaitu Sodom. Jadi Allah berencana untuk memberitahukan rencana itu kepada Abraham. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan 33, di sana Abraham nampaknya bernegosiasi dengan Allah, ya. Abraham bernegosiasi dengan Allah, ya. Kalau seandainya ada 50 orang yang baik dan tidak jahat di sana, apakah Allah akan tetap membunuh? Ya, terus kemudian Allah mengatakan, jika ada 50 orang maka aku tidak akan membunuh. Terus kemudian turun lagi, begitu ya. Sekiranya ada 40, kalau ada 40 Allah mengatakan, ya, tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Lalu turun lagi 30. Kalau ada 30 maka Allah juga tidak akan berbuat demikian, artinya menghukum. Lalu ayat 31, apakah kalau ada 20 Allah akan menghukum? Allah juga berkata, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Ya. Terus kemudian ayat 32, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, ya. Abraham sudah mengetahui bahwa ia sudah bernegosiasi cukup panjang dengan Allah. Beliau mengatakan, janganlah Allah murka kalau aku berkata sekali lagi, ya. Sekiranya 10 didapati di sana, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ya, ini adalah ujian pertama Abraham ketika namanya setelah diubah menjadi Abram. Dari Abram menjadi Abraham. Ya, jadi ini adalah ujian pertama. Ini adalah semacam doa syafaat yang dinaikkan oleh Abraham kepada Allah. Bapak Ibu lihat betapa intimnya relasi antara Abraham dengan Allah, ya. Dan kita mendapati di dalam pasal 19, rupanya di sana tidak ada 10 orang yang benar. Dan akhirnya apa? Allah harus menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Ya, jadi kalau dihitung-hitung, Lot, istrinya, kemudian kedua orang anaknya, kalaupun ada menantunya, ya, mereka belum menikah, ya, itu 6. Ya, jadi tidak sampai 10. Jadi akhirnya Allah harus menjatuhkan hukuman kepada Lot dan kota Sodom, ya. Allah menjatuhkan hukuman kepada kota Sodom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, ya, di dalam pasal yang ke-19, ketika Lot itu didatangi oleh tamu, ya,
Terus kemudian Lot itu dikepung dalam tanda petik ya. Dia di situ ada Lot, istrinya, kedua orang anak perempuannya, terus kemudian dengan dua orang bakal mantunya. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah, ya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang apa? Dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, jadi ketika tamu dari Lot itu memberitahukan bahwa Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora, kedua orang bakal menantunya ini mengolok-olok Lot. Kita ingat Bapak Ibu ya, kisah ini dari kisah siapa? Kisah Nuh, di mana ketika Tuhan meminta Nuh untuk membangun bahtera, akhirnya apa? Dan Nuh diminta untuk memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya waktu itu bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah. Apa yang Nuh dapati? Nuh hanya dicemooh, ya. Apa yang dikatakan Nuh itu diremehkan. Apa yang dikatakan Nuh itu diremehkan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan Nuh tidak diindahkan sama sekali. Demikian juga dengan kedua bakal menantunya itu. Ketika tamu yang datang kepada Lot itu, ya, ingin menyampaikan berita penghukuman yang akan disampaikan oleh Tuhan atas kota Sodom dan Gomora, tetapi mereka memandang ini adalah sesuatu yang tidak akan dan tidak mungkin terjadi. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, ketika tamu itu datang, akhirnya mereka masuk dan Lot menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Ya, di sana kita melihat ada keramah tamahan dari Lot untuk menyambut tamunya itu. Bahkan kalau kita melihat ya, kejahatan kota Sodom itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa hebatnya. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari ayat yang keempat, ya. Di sana itu orang laki-laki dari kota Sodom, dari yang muda sampai tua, datang mengepung rumah itu. Lalu mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, Bapak Ibu, kami pakai mereka ini, ya, ini adalah sebuah kata yang berasal dari kata yada. Nah, kata yada ini itu bisa diterjemahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal seksual. Jadi ketika dikatakan oleh orang-orang Sodom dan Gomora itu kepada Lot bahwa kami pakai mereka, artinya apa? Mereka akan melakukan hubungan seksual yang tidak wajar kepada tamu dari Lot itu. Makanya kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat di dalam beberapa bagian yang lain, misalnya Yudas pasal yang pertama, ya, dari mana apakah memang benar kejahatan kota Sodom itu adalah kejahatan dalam hal seksual? Misalnya Yudas ayat yang ke-7, ya, karena Yudas cuma satu pasal saja, kita melihat Yudas ayat yang ke-7. Di sana dikatakan sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi ada
kepuasan seksual yang tidak wajar, dan itu dikaitkan dengan apa? Percabulan. Hal ini menyebabkan Tuhan mendatangkan hukuman bagi orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Lalu dari mana kita mendapatkan dukungan itu lagi? Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, khususnya ayat yang ke-8, di situ dikatakan demikian. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti apa yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Nah, kalau kita melihat tawaran yang diberikan oleh Lot, itu menunjukkan bahwa memang orang-orang Sodom dan Gomora itu dikuasai oleh nafsu. Terus kemudian mereka hanya mengejar kepuasan-kepuasan secara seksual saja. Dan ini jelas sekali, oleh karena itu Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan ingin memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi dari kisah Lot ini kita mendapatkan pelajaran apa, Bapak Ibu? Ketika kita sudah dari kecil kita mendapatkan pelajaran bahwa Lot itu diselamatkan oleh Tuhan, hanya istrinya yang menjadi tiang garam. Karena apa? Karena ketika di dalam pelarian itu ia menoleh ke belakang dan lain sebagainya. Kita sudah hafal cerita ini. Dan hari ini kita belajar apa dari kisah ini, Bapak Ibu? Kita belajar bahwa Tuhan mengasihani Lot. Itu muncul di dalam ayat 16, Bapak Ibu Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang benar itu mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Lot. Kalau kita melihat ini adalah sebuah anugerah yang diterima oleh Lot, sebuah anugerah yang dialami oleh Lot dengan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Kristus juga mengalami anugerah daripada Tuhan? Kita yang percaya kepada Dia, kita yang telah mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita pun telah diselamatkan dari hukuman yang kekal itu. Masalah terbesar kita, yaitu hukuman atas dosa, telah diselesaikannya di atas kayu salib. Itu adalah anugerah yang terbesar yang kita terima di dalam kehidupan kita. Kita yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi Allah melalui Yesus Kristus telah menggantikannya di atas kayu salib. Dan kita melihat di sini kenapa saya tadi mengatakan bahwa Tuhan menguji Abraham sebagai bapak dari segala bangsa. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-29 di situ ada sebuah frasa yang mengatakan demikian. Maka Allah ingat kepada Abraham. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa doa kita tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kita belajar bahwa permohonan kita yang kita sampaikan Tuhan akan dengar kepada Tuhan akan dengar dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktunya dan akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Perhatikan, Lot mendapatkan anugerah dari Tuhan dan Tuhan mengingat Abraham. Yaitu apa? Abraham menaikkan doa syafaat di mana Abraham itu bernegosiasi dengan Tuhan. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 23 ini belas kasihan Allah itu nyata. Yaitu apa? 1. Lot itu sudah diselamatkan, terus kemudian disuruh lari ke pegunungan. Tetapi Lot mengatakan, wah kalau aku lari ke pegunungan, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi nanti itu belerang itu
yang akan menghanguskan kota Sodom dan Gomora itu akan mengejar aku, begitu ya. Terus kemudian dia menawar. Lot mengusulkan bahwa ia akan lari ke kota yang bernama Zoar. Bapak Ibu, ada yang menarik kalau kita melihat bahasa Ibraninya dari ayat yang ke-19, 20, 21, dan 22. Apa yang menarik? Yang pertama, misalnya ya, kata Zoar sendiri, Bapak Ibu ya, itu memiliki ada similarity akustik dengan kata ini, misar. Misar itu apa? Tempat yang kecil. Jadi Zoar itu adalah kota, nama kotanya. Terus kemudian misar itu kota yang kecil, tiny place, itu berasal dari bahasa Ibrani ya, berasal dari kata Ibrani misar. Lalu yang kedua, kalau kita melihat ya, ayat 19 itu di situ dikatakan apa? Kalau kita lihat, tetapi jika aku harus lari, Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Nah, kalau kita melihat, ya ini sedikit berbeda dengan terjemahan bahasa Inggris. Di situ di dalam ayat 19 itu, but I cannot escape, tetapi aku tidak dapat melarikan diri ya ke pegunungan itu. Nah, ini berasal dari kata Ibrani lo ukal. Nah, terus ada juga paralel di dalam ayat 21 Bapak Ibu. Di sana kata yang sama itu I am unable. Ya, itu dikatakan di dalam ayat 21, tidak akan kutunggang balikan, lo ukal. Aku tidak akan menunggang balikan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Lot sudah orang yang mendapatkan anugerah, tetapi ia juga mendapatkan belas kasihan ya. Sudah disuruh lari ke pegunungan, dia mengatakan bahwa aku akan terkejar atau tersusul. Akhirnya menawar kota Zoar, kota yang kecil itu. Dan Tuhan ya berjanji bahwa sebelum ia sampai di sana, Tuhan tidak akan menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari kita belajar untuk menghidupi anugerah Tuhan itu. Tuhan itu panjang sabar kepada setiap kita, ya. Kita berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa. Terus kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, tetapi Tuhan dengan kesetiaannya yang besar, Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan demi kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau kita melihat ya Bapak Ibu, setelah Lot itu diselamatkan, terus kemudian istrinya harus menjadi tiang garam, maka kita melihat bahwa akhir hidup Lot itu tidak berakhir dengan baik. Bapak Ibu, banyak orang yang memulai hidupnya dengan baik, tetapi sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang yang memulai hidupnya dengan baik, tetapi sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik. Saya berharap Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa menjadi orang-orang yang menang atas pergumulan ini. Kita telah memulai awal yang baik, tetapi marilah kita selesaikan pertandingan kita. Kita mengakhiri pertandingan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Ya, tidak sama seperti Lot, ya, kita melihat bahwa di akhir hidupnya itu ada catatan aib yang dilakukan oleh putrinya, kedua orang putrinya terhadap Lot, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat 37 di situ ya, dan 38 kita melihat bahwa disitulah awal mulanya orang Moab dan orang Amon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengakhiri hidup kita dengan baik. Jangan kita mengakhiri hidup kita sebagai seorang pecundang
atau jangan kita mengakhiri hidup kita sebagai orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, kita maju. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pasal 21 sampai dengan pasal 22, Bapak Ibu saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komen atau chat itu ya. Nanti kalau waktunya mencukupi kita akan bahas satu persatu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita masuk ke dalam pasal 21. Di dalam pasal 21 dimulai dengan sebuah kata, ya, Tuhan memperhatikan Sarah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, hal yang harus kita pegang adalah kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tidak pernah mengingkari atau lupa terhadap janji-janjinya. Terkadang memang Tuhan itu kelihatannya kerjanya lambat, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat di dalam melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Kejadian pasal 21 ini mengisahkan banyak hal di dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, Tuhan mengingat janjinya yang diberikan kepada Abraham. Dan Abraham itu, ya, ketika Sarah melahirkan, Abraham berusia 100 tahun. Artinya apa? Itu 25 tahun Abraham telah menanti janji yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang realisasi janji dari Tuhan itu tidak harus sesuai dengan waktu kita. Yang Tuhan inginkan adalah, ya, kita terus bertekun, kita terus untuk setia di dalam menantikan penggenapan janji yang daripada Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, 25 tahun bukanlah sebuah waktu yang cukup pendek, Bapak Ibu ya. 25 tahun menanti itu adalah sebuah waktu yang cukup panjang. Apalagi ya, menantinya adalah menanti tentang janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang saat ini kita nantikan daripada Tuhan. Ya, jawaban doa apa yang sedang kita nantikan daripada Tuhan. Tetaplah kita percaya, tetaplah kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ya, jadi janji Abraham itu ditepati. Janji Allah kepada Abraham itu ditepati oleh Allah. Ya, ingat, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, ketika kita bergumul, marilah kita terus menaruh pengharapan kepada Allah yang tidak pernah sekali-kali mengingkari janjinya. Dan setelah Ishak lahir, akhirnya adalah Ismail harus diusir. Bapak Ibu, kalau kita membaca, Bapak Ibu ya, Abraham itu sempat jengkel kepada Sarah karena Sarah berkata, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya, Abraham di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Abraham, ya, hal yang dikatakan Sarah itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Lalu Allah berkata, ya, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, tetapi ayat 13, keturunanmu dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat janji Allah kepada Ismail itu tetap ditepati. Ya, karena Ismail adalah keturunan Abraham. Yaitu apa? Bahwa keturunan Ismail juga akan menjadi keturunan bangsa yang besar. Tetapi ya,
janji khusus Allah berkaitan dengan siapa yang akan mewarisi, siapa yang akan menjadi ahli waris dari Abraham itu bukan jatuh ke tangan Ismail, tetapi jatuh ke tangan Ishak. Dan akhirnya Bapak Ibu, keesokan harinya Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Dan ketika air di dalam kirbat itu habis, terus kemudian Hagar itu menangis. Tidak tahan aku melihat anak itu mati, sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bapak Ibu, kenapa saya memberikan penekanan kepada Allah telah mendengar? Kenapa Bapak Ibu saya memberikan penekanan kepada kata Allah, frase Allah telah mendengar? Masih ingat Bapak Ibu? Karena arti nama Ismail itu adalah Allah telah mendengar. Mari saya ajak kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi Bapak Ibu, suatu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, Allah mendengarkan pergumulan dari Hagar. Bahkan Allah telah mendengarkan tangisan dari Ismail. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saat ini menjadi pergumulan kita? Mengapa kita tidak datang kepada Tuhan? Dan mengapa kita datang mencari sesuatu yang lain? Mencari pertolongan kepada sesuatu yang lain? Datanglah kepada Dia. Karena apa? Allah telah mendengar. Allah mendengarkan setiap seruan doa kita. Allah mendengarkan jeritan hati kita. Allah mendengarkan tetesan air mata kita. Dan setiap doa yang kita naikkan tidak akan berlalu sia-sia. Karena apa? Karena Allah mendengar. Ini adalah suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Allah yang kita percayai, Allah yang kita kenal adalah Allah yang mendengar. Dan puncak hidup dari Abraham itu kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-22. Di mana Ishak, di mana Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu, kalau kita melihat, ketika Allah meminta untuk mempersembahkan Ishak, itu Allah sedang menguji ketaatan dari Abraham. Di dalam kelahiran Ishak, Abraham juga taat kepada Allah, yaitu apa? Ketika Abraham menyunat Ishak anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dan saat ini Tuhan ingin menguji sekali lagi ketaatan Abraham. Dan kita melihat bahwa ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak di atas gunung Moria, Abraham pun taat dan membawa Ishak untuk naik ke atas gunung Moria. Bapak Ibu, kelihatannya ketaatan Abraham itu sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena pasti Abraham akan berpikir, bagaimana mungkin janji Tuhan akan digenapi kalau Ishak mati? Sementara itu Ismail juga sudah diusir. Jadi siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggenapi, menerima penggenapan janji daripada Tuhan itu? Bapak Ibu, terkadang rencana Tuhan, cara kerja Tuhan tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan adalah berjalan di dalam ketaatan itu.
Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ayat 20 pasal 22, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat yang ke-16. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ketika di situ ditekankan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16 berbunyi apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, pengorbanan Ishak mengingatkan kita kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena Allah mengasihi dunia ini, ia harus mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Dan itu telah dikerjakannya di atas kayu salib dengan sempurna. Dan yang kedua, kalau kita melihat, ketika kita tidak segan-segan berkorban dan hidup di dalam ketaatan kepada Allah, Allah akan mengingat itu. Allah akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan Allah tidak akan tutup mata atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini memang adalah saat-saat yang susah, Bapak Ibu. Ya, saya tahu ekonomi sedang susah, terus kemudian pekerjaan juga sulit begitu. Tetapi apakah ada hal-hal yang membuat kita itu segan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Entah itu kita tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat pelayanan kita, lewat persembahan, lewat doa. Bapak Ibu ingat, jangan pernah segan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan mengingat itu. Tuhan yang akan memperhitungkan apa yang kita lakukan. Dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata atas hidup kita. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya dikatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini kita telah belajar banyak hal tentang kehidupan Abraham, bapak orang beriman, bapak sejumlah besar bangsa, baik itu di dalam relasinya dengan Tuhan. Kita belajar juga kegagalan-kegagalan dari Abraham, sampai dengan ketaatannya dan relasinya melalui doa yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah hidup kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki ketaatan untuk hidup benar-benar bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Ya, mari kita berdoa, minta hikmat, percayalah Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan juga memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Oke, saya sampai di sini. Masih ada kurang lebih 10 menit. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan beberapa pokok doa. Saya persilakan Bapak Ibu.
Ya, silakan bertanya dengan menuliskan pertanyaan lewat kolom komen yang tersedia di fitur Instagram Live Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saya akan menunggu. Ya, Bapak Ibu ada berita gembira bahwa kami sedang berpikir untuk mengadakan kolom ya untuk tanya jawab Bapak Ibu ya, tanya jawab tentang seputar iman, tentang kepercayaan kita ya di IG Live. Nanti saya bersama-sama dengan Pendeta Julius akan mengadakan IG Live ya untuk bersama-sama mengadakan ini. Jadi Bapak Ibu bebas bertanya tentang apa saja. Yang bisa nanti kami akan jawab. Besar harapannya Bapak Ibu misalnya ada hal-hal yang tidak diketahui dan ingin bertanya, bisa ikut di kolom IG Live itu. Boleh Bapak Ibu setelah bertanya, Bapak Ibu pertanyaannya dijawab, Bapak Ibu meninggalkan IG Live, tidak apa-apa. Ya, karena memang kami sedang berpikir untuk mendesain itu. Oke, ini pertanyaan, ya ada sebuah pertanyaan. Apakah nasib Ismail setelah keluar dari rumah Abraham? Ya, mungkin pertanyaannya bagaimana nasib Ismail setelah keluar dari rumah Abraham? Nah, kalau kita melihat dari bagian yang kita baca, ya Abraham memberikan bekal sekirbat air kepada Hagar dan akhirnya kirbat air itu habis. Dan dikatakan di dalam ayat yang kita baca ayat 17 bahwa Allah telah mendengar, itu dikatakan 2 kali. Artinya apa? Allah tetap menyertai, Allah tetap memelihara. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang berikutnya, Allah itu menyediakan, ya Allah menyediakan berkat kepada Ismail karena dia adalah keturunan Abraham. Nah, coba kita lihat di dalam Kejadian 21 ya. Ayat 19. Di sana dikatakan, lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, perhatikan ayat 20. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dan tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi, kalau kita melihat bahwa kehidupan Ismail tetap dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Ya, tetapi keturunan yang menerima janji untuk mendapatkan tanah itu adalah keturunan dari Abraham. Begitu. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Julius. Terima kasih Pak Julius yang sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, masih kurang ada waktu 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Jadi kami akan desain, terus kemudian kami akan umumkan, nanti Bapak Ibu bisa bertanya apapun hal mengenai iman, supaya melalui pertanyaan-pertanyaan ya kita semakin diasah untuk semakin bertumbuh. Oke, kelihatannya tidak ada pertanyaan. Ya, kita bersyukur kita boleh menyelesaikan seri tentang Abraham ini. Ya, memang ini adalah sebuah seri yang cukup panjang. Nah, minggu depan kita akan membahas seri dari tokoh Alkitab yang lain. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune di channel IG Live kami, dan biarlah melalui pendalaman Alkitab yang dilakukan setiap minggu, Bapak Ibu juga boleh mendapatkan berkat. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikutinya di IG Live,
Di hari Selasa kami akan memutarkan hasil rekaman di IG Live ini ditampilkan di YouTube sehingga Bapak Ibu juga bisa mengikutinya kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup PA kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pimpinan, penyertaan, dan anugerah Tuhan. Sekali lagi kami boleh belajar dari tokoh Abraham. Kami boleh belajar bagaimana ia boleh taat sepenuhnya kepada Tuhan. Mulai dari ketika Tuhan panggil untuk keluar dari tanah, untuk pergi ke sebuah negeri yang dijanjikan. Bahkan Tuhan, kami boleh melihat ia taat sampai mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Oleh karena itu kami belajar sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami belajar untuk taat, hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Dan kami juga belajar bagaimana kegagalan, kejatuhan dari Abraham. Kami pun boleh belajar bahwa di dalam kehidupan kami terkadang ada kegagalan, tetapi Tuhan tidak pernah membuang kami. Bagi kami yang ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan, kami bersyukur. Ya, kami boleh belajar bagaimana Abraham dengan setia meskipun harus jatuh bangun menantikan janji Tuhan, menanti dalam waktu yang cukup lama. Tuhan, berikanlah kami kesabaran untuk melihat cara Tuhan yang bekerja, dan izinkanlah kami juga memberi habis-habisan bagi Tuhan, menyerahkan hidup kami bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan, bahkan Tuhan yang akan mengingat segala sesuatu yang kami lakukan bagi pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri PA ini, karena Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu yang sudah bergabung dan memberkati istirahat malam kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.